Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-152. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan Arya Saloka mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar. Akhirnya mereka mengucap syukur bahwa Tuhan telah berkenan menyelamatkan orang-orang yang berada di pendopo itu. Sehari itu mereka beristirahat di Banyu Biru. Mereka tidak perlu mencemaskan nasib Pangrantunan. Di sana masih ada Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Titis Anganten dan laskar yang masih cukup kuat. Nanti apabila matahari telah condong dan panas sudah tidak terasa membakar tubuh mereka di perjalanan, mereka baru akan berangkat ke Pangrantunan. Sehari itu, baik Arya Saloka, Rara Wilis maupun Endang Widuri seakan-akan masih dibayangi oleh bahaya-bahaya yang selalu mengancam mereka. Sebaliknya Kebu Kanigara dan Mahesa Jenar pun merasa bahwa mereka tidak sampai hati untuk melepaskan mereka yang masih dibayangi oleh kecemasan itu duduk sendiri dengan gelisah. Widuri seperti anak-anak yang takut ditinggal pergi oleh ayahnya, selalu mengikutinya kemana ayahnya pergi. Kebu Kanigara menjadi geli karenanya, meskipun ia dapat merasakan betapa pengaruh keadaan semalam telah sedemikian dalam membekas di dalam dada anaknya itu. Karena itu, sambil tertawa ia berkata, "Widuri, kenapa kau membayangi aku terus-menerus? Apakah aku menjanjikan sesuatu kepadamu?" Widuri mengeluh. Ia sadar bahwa ia masih terpengaruh oleh kecemasan yang mencekam seluruh jiwanya semalam. "Apakah kau kira aku menyembunyikan kain sutra berwarna hijau seperti yang kau impi-impikan?" tanya ayahnya pula. Kembali Widuri berdesis, tetapi sebagai anak yang manja justru ia berkata, Tentu ayah menyembunyikan kain sutra berwarna hijau. Bukankah ayah sanggup membelikan buat aku? Janji ayah telah lebih setahun yang lalu." Kebu Kanigara tertawa. Mereka hanya bergurau, sebab Widuri pun sadar bahwa ayahnya tidak akan mampu membeli kain sutra berwarna hijau yang mahal. Namun di ruang itu, Arya Saloka mendengar kelakar itu. Tiba-tiba saja merayap di dalam hatinya suatu janji, apabila nanti ia dapat menggarap sawah dan tegalannya di Banyu Biru seperti masa-masa lampau, maka hasilnya pasti cukup untuk membeli kain sutra berwarna hijau, meskipun ia tidak tahu apakah Widuri akan menerimanya seandainya ia nanti memberikannya. Gila! Hatinya membantah sendiri. Kenapa aku ribut-ribut tentang kain sutra berwarna hijau? Bukankah sekarang kita sedang menghadapi saat-saat terakhir yang menentukan? Apa salahnya? Jauh di dalam hatinya terdengar suara lain. Arya menggeleng-gelengkan kepalanya, mengusir perasaan yang berdebat di dalam hatinya. Kemudian untuk melenyapkan perasaan itu, ia berkata kepada gurunya yang duduk di hadapannya, "Paman, siapakah sebenarnya dua orang yang berpakaian mirip dengan pasingsingan itu? Agaknya paman telah mengenal mereka dengan baik." Mahesa Jenar mengangguk-angguk. "Ya, aku telah mengenal mereka," jawab Mahesa Jenar. "Mereka adalah saudara-saudara seperguruan pasingsingan Guru Lowoijo yang sebenarnya bernama Umbaran." Seterusnya Mahesa Jenar menceritakan beberapa hal mengenai Radite dan Anggara. Widuri yang mendengar segera berlari-lari ikut serta mendengarkan cerita itu. Di samping Mantingan, Wirasaba,
Wanamerta dan Sendang Parapat. Kepu Kanigara pun kemudian duduk bersama mereka. "Mereka adalah orang-orang yang luar biasa," desis Arya Saloka. "Mereka berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh Surasarunggi dan Pasingsingan." "Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang selama ini tekun mendalami ilmunya. Namun mereka menyembunyikan diri mereka di antara para petani miskin di Pudak Pungkuran. Ketika mereka merasa bahwa mereka telah berbuat suatu kesalahan." Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dalam hatinya ia sedang sibuk menjajaki kedua orang yang bernama Raditi dan Anggara itu dengan gurunya. Gurunya pun dahulu tak dapat dikalahkan oleh Pasingsingan di Gedung Songo, dan kemudian ternyata gurunya berhasil membunuh Simarudra tua, juga Kepu Kanigara berhasil membunuh Nagapasa. Dengan demikian, Arya Saloka mendapat kesimpulan bahwa setidak-tidaknya gurunya memiliki ilmu setingkat dengan Raditi dan Anggara. Memang sebenarnya lah demikian, namun Arya belum mendengar bahwa Kepu Kanigara dan Mahesa Jenar benar-benar pernah mencoba menjajaki ilmu kedua orang itu. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara pernah bertempur melawan Raditi dan Anggara pada saat mereka mencoba untuk menemukan jawaban tentang Pasingsingan sepuh di Pudak Pungkuran. Pada saat itu, ternyata bahwa mereka terpaksa memuji ketangguhan masing-masing. Demikianlah mereka sehari-hari itu beristirahat di Banyu Biru. Ketika matahari sudah semakin rendah, maka Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Arya Saloka pun mempersiapkan diri untuk kembali ke Pangrantunan. Namun mereka kini sudah tidak gelisah lagi, sebab mereka sudah yakin bahwa golongan hitam akan dapat mereka hancurkan. Tetapi kali ini Widuri tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya, bukan karena ia takut, tetapi anak itu benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di Pangrantunan. Kali ini Kepu Kanigara tak dapat menolaknya. Widuri terpaksa ikut serta dalam rombongan itu. Karena itu, kemudian Rara Wilis tak mempunyai kawan lagi apabila ia tinggal di Banyu Biru. Ia pun memutuskan untuk ikut serta di dalam rombongan, apalagi ketika ia tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di Pangrantunan. Dengan demikian, ia akan dapat melepaskan rindunya kepada satu-satunya keluarga yang masih ada. Hanya Mantingan, Wirasaba dan Wanamerta beserta Sendang Parapat yang terpaksa tinggal di Banyu Biru. Mereka mendapat pesan apabila ada kekalutan supaya langsung memberitahukan ke Pangrantunan atau Pamingit. Mahesa Jenar menduga bahwa Jaka Soka tak akan datang kembali ke Banyu Biru sebab ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Gurunya sudah meninggal dan laskarnya pun tak akan mencukupi. Sedang Bugel Kaliki adalah seorang yang berdiri sendiri, seorang diri tanpa laskar dan tanpa pengikut. Menurut perhitungan Mahesa Jenar, orang itu pun tak akan datang. Agaknya orang bongkok dari lembah Gunung Cerme itu telah kehilangan nafsunya untuk mencari Nogososro dan Sabuk Inten, atau barangkali justru mempunyai perhitungan lain. Dibiarkannya kawan-kawannya atau lawan-lawannya binasa, kemudian ia akan dengan leluasa berbuat sendiri, menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Sementara itu, golongan hitam telah kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau Bugel Kaliki itu datang kemari, kata Mahesa Jenar kemudian, jangan layani, biarlah ia berbuat sesuatu. Ia hanya memerlukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Dahulu ia pun pernah mengaduk rumah ini, namun ia tidak menemukan apa-apa.
Mantingan mendengarkan pesan Mahesa Jenar dengan baik. Demikian juga Wirasaba, Wanamerta dan Sendang Parapat. Namun dengan demikian, terbayang juga di dalam hati mereka bahwa cahaya yang cerah telah mulai memancar di atas tanah perdikan Banyu Biru. Awan yang kelam perlahan-lahan hanyut dibawa oleh angin yang berhembus tak henti-hentinya. Mantingan menjadi teringat pada cerita-cerita pewayangan yang sering dibawakannya apabila ia sedang duduk bersila di belakang layar putih, bahwa betapapun kejahatan itu berkuasa, namun akhirnya kebenaranlah yang akan menang, sebab kebenaran adalah pancaran dari kehendak yang maha kuasa. Ketika semua sudah siap, maka segera mereka naik ke punggung kuda. Rara Wilis pun kini telah biasa naik kuda, sedang Widuri karena kenakalannya, ia tidak kalah tangkasnya dengan setiap laki-laki. Ia berani berbuat hal-hal yang aneh-aneh di atas punggung kuda, bahkan kadang-kadang sampai gerak-gerak yang berbahaya. Tetapi ia tertawa saja apabila ayahnya memperingatkannya. Demikianlah, maka setelah sekali lagi mereka mohon diri kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Ki Wanamerta beserta Mantingan, Wirasaba dan Sendang Parapat, bergeraklah kuda-kuda itu meninggalkan halaman. Tetapi ketika Arya Saloka hampir sampai di muka regol, tiba-tiba ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu pun berhenti. "Ada apa, Arya?" tanya gurunya. Dan semua mata pun memandang ke arahnya. "Pisau," jawab Arya sambil menunjuk ke pohon sawu yang tumbuh di samping regol. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara menarik nafas. Dua bilah pisau menancap di pohon itu. Kedua-duanya berwarna kuning kemilau. "Kiai Suluh," desis Mahesa Jenar. "Ambillah Arya." Arya segera meloncat turun dari kudanya. Dengan cekatan ia memanjat pohon sawu itu beberapa depa. Kemudian diambilnya kedua-duanya. Kedua pisau itu benar-benar mirip satu sama lain, sehingga Arya tak mampu membedakannya. "Adakah Kiai Suluh itu lebih dari satu?" tanya Arya. Mahesa Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. "Cobalah Arya," pinta Kepu Kanigara. Arya segera menyerahkan kedua pisau belati itu. Mantingan pun kemudian berdiri pula di samping Kepu Kanigara. Sebagai seorang dalang banyaklah diketahuinya mengenai batu-batuan dan biji-biji besi. Ia senang mempelajarinya, juga perasaannya yang lembut. Dengan mudahnya dapat menangkap setiap getaran yang memancar dari besi-besi aji ini. Kanigara pun agaknya memiliki pengetahuan yang serupa, sehingga akhirnya ia berkata, "Inilah yang asli." Mantingan mengangguk. "Kakang benar, aku juga menyangka demikian. Sedang yang lain adalah keturunannya. Meskipun keturunannya itu pun memiliki kekuatan-kekuatan yang mirip dengan aslinya. Kiai Suluh adalah pusaka yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa." Kepu Kanigara meneruskan, "Pengaruhnya atas ketabahan hati serta keberanian dapat diandalkan. Sayang, pengaruh itu pada umbaran mendapat arah yang salah. Aku kagum akan ketabahan hati serta keberanian umbaran. Namun aku menyesalkan atas tujuan yang akan dicapainya." Tak seorang pun yang menyahut. Semua membenarkan kata-kata itu. Umbaran telah menyalahgunakan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaka Pasingsingan itu. "Mahesa Jenar," kata Kepu Kanigara, "siapakah yang berhak menerima pisau-pisau ini?" "Paman Radite dan Anggara," jawab Mahesa Jenar. "Mereka tak memerlukan lagi," sahut Kepu Kanigara. "Ternyata mereka membiarkan kedua pusaka ini berada di halaman Banyu Biru. Bukankah maksudnya untuk menyerahkan pusaka-pusaka ini kepada penguasa Banyu Biru? Mudah-mudahan
Jawab Mahesa Jenar, setidak-tidaknya pusaka-pusaka itu dapat dipinjam. Apabila nanti diperlukan, biarlah keduanya dikembalikan. Baiklah, kata Kebu Kanigara. Agaknya Arya Saloka yang wajib menyimpannya. Mahesa Jenar menatap wajah Arya Saloka yang berdiri 2 langkah di muka Kebu Kanigara. Wajah yang merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah sawah dan tegalan, di hutan dan lautan. Namun dari wajah yang kasar itu memancar ketulusan serta kejujuran dan penderitaan murni. Anak yang hidup di tengah-tengah badai kesulitan dan penderitaan itu benar-benar memiliki kesederhanaan berpikir. Meskipun otaknya cukup cerdas, mendengar perkataan Kebu Kanigara itu, Mahesa Jenar ikut bergembira, segembira Arya Saloka sendiri. Pusaka semacam itu adalah pusaka yang sulit dicari. Kini Arya akan menerimanya, meskipun belum pasti bahwa pusaka itu akan dimiliki untuk seterusnya. Arya, terdengar Kebu Kanigara meneruskan, simpanlah pusaka ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagimu. Ketabahan serta keberanian akan memancar ke dalam hatimu. Namun apa yang telah terjadi dapatlah menjadi peringatan bagimu. Umbaran telah berusaha untuk mempergunakan pusaka itu dalam perjalanannya yang sesat. Dada Arya menjadi berdebar-debar. Ia maju selangkah dan dengan tangan yang gemetar diterimanya Kyai Suluh dari tangan Kebu Kanigara yang berkata pula, kau telah memiliki salah satu dari kebesaran-kebesaran yang pernah dimiliki oleh Pasing Singan. Aku akan selalu mengingatnya, Paman. Jawab Arya Saloka. Apa yang telah terjadi dengan Umbaran? Tiba-tiba terdengar Widuri menyela. Ayah, aku juga punya cincin yang bermata merah menyala. Kebu Kanigara menoleh kepada putrinya. Apakah itu? Widuri menunjukkan jarinya yang dilingkari oleh sebuah cincin yang bermata merah menyala. Kelabang Sayuto, desis Mahesa Jenar. Ya, jawab Widuri. Lowo Ijo menamakannya demikian. Dari manakah kau mendapatkan cincin itu? Tanya ayahnya. Lowo Ijo, sahut Widuri. Kemudian ia pun menceritakan tentang Lowo Ijo, tentang anak perempuannya yang mati dan tentang prasangkanya yang salah terhadap istrinya. Kebu Kanigara, Mahesa Jenar dan Arya Saloka pun mendengarkan cerita itu dengan seksama. Agaknya Lowo Ijo telah menjadi korban keadaan seperti Umbaran, menjadi korban keadaan di sekitarnya, keluarganya, ruang pergaulan dan sahabat-sahabatnya. Bahkan mungkin selain mereka masih ada lagi berpuluh-puluh, malahan beratus-ratus orang yang menjadi korban seperti itu. Mungkin dalam pergaulan dengan sahabat-sahabatnya, mungkin dalam keadaan yang tak serasi di dalam rumah tangga dan orang tuanya, atau mungkin keadaan yang sumbang di perguruannya, sehingga untuk menjadi manusia yang baik diperlukan pendidikan atas 3 daerah hidup manusia sejak masa kanak-kanaknya, yaitu keluarga, lingkungan pergaulan, dan tempat mereka menempa diri, yaitu perguruan. Namun tiba-tiba di antara mereka terdengar suara mantingan bergumam. Takdir telah menentukan atas kedua pusaka itu. Semua orang menoleh kepadanya, di antaranya mereka ada yang bertanya-tanya di dalam hati, tetapi mantingan tidak meneruskan kata-katanya. Hanya Kebu Kanigara, Mahesa Jenar dan Wana Mertalah yang menangkap maksud kata-kata itu. Kata-kata yang terlanjur melontar demikian saja dari mulut mantingan, sehingga dengan demikian mantingan sendiri agak menyesal karenanya.
Namun ketika dilihatnya Kepu Kanigara dan Mahesa Jenar tersenyum, Mantingan ikut tersenyum pula. Malahan Kiai Wanamerta berkata perlahan-lahan, "Kami orang-orang tua hanya berdoa, semoga anak-anak muda mendapat jalan terang." Yang lain tak dapat mengerti apa yang mereka maksudkan. Arya Saloka, Widuri, bahkan Rara Wilis menyangka bahwa Wanamerta sedang berdoa untuk kemenangan mereka melawan orang-orang dari golongan hitam. Namun sebagai seorang ayah, Kepu Kanigara berpikir, apakah kedua pusaka yang masing-masing berada di tangan Arya dan Endang Widuri itu akan menjadi perlambang dan menentukan jalan hidup mereka? Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Mahesa Jenar tidak berkata apa-apa. Malahan kemudian kembali mereka teringat kepada perjalanan yang akan mereka tempuh. Sehingga dengan demikian, kembali Mahesa Jenar mohon diri untuk meneruskan perjalanan itu. Maka mereka pun segera berkemas. Kiai Suluh kini berada di pinggang Arya Saloka, sedang tangannya masih menggenggam tombak Banyu Biru. Sedang pusaka keturunan Kiai Suluh masih dibawa oleh Kepu Kanigara. Meskipun ia sendiri tidak memerlukannya, namun belum ada orang yang akan diserahinya untuk menyimpan pusaka itu. Di sepanjang perjalanan, Kepu Kanigara berusaha untuk dapat menasehati putrinya mengenai Kelabang Sayuto itu. Seperti juga Kiai Suluh, Kelabang Sayuto adalah batu akik yang mempunyai pengaruh yang jelas kepada pemiliknya. Akik itu akan dapat mempengaruhi keuletan dan keterampilan berpikir. Demikianlah rombongan itu berjalan dengan kecepatan sedang. Paling depan tampak Arya Saloka di atas kuda hitam. Kemudian Rara Wilis dan Endang Widuri yang menjajarinya. Di belakang mereka berkuda berdua Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Mereka kini merasa bahwa sebagian dari pekerjaan mereka yang terberat sudah selesai. Golongan hitam telah 8 dari 10 bagian hancur. Lebih dari itu, bagi Mahesa Jenar yang paling membesarkan hatinya adalah sikap Lembu Sora. Agaknya Ki Ageng Lembu Sora telah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Agaknya orang itu telah menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kesadaran diri atas segala ketamakan dan keserakahannya. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah, seakan-akan kini pula langit itu bertengger di atas pegunungan di sebelah barat. Sinarnya yang kemerah-merahan memancar ke segenap arah, ke wajah langit dan ke wajah bumi. Daun-daun yang hijau menjadi semburat merah, namun cahaya merah itu pun semakin lama semakin pudar. Akhirnya tinggal menyangkut di ujung-ujung daun hijau di lereng-lereng bukit untuk seterusnya tenggelam di balik pegunungan. Di langit kini bermunculan bintang-bintang, satu demi satu, namun akhirnya jumlahnya tak terhitung lagi. Bintang-bintang berpencaran dari ujung langit ke ujung yang lain. Awan yang kelabu sehelai-helai mengalir ke utara, yang kemudian seakan-akan berkumpul menjadi satu. Awan-awan yang basah itu kemudian menjadi semakin tebal dan menjadilah lapisan mendung di langit yang luas. Rombongan kecil itu mempercepat perjalanan mereka. Mereka takut kehujanan. Semalam, hampir seperempat malam mereka membiarkan diri mereka terbenam dalam hujan yang lebat. Kini mereka tidak ingin kedinginan lagi. Lebih baik berbaring di samping perapian sambil merebus ketela pohon daripada harus menempuh perjalanan di hujan yang dingin. Beberapa saat kemudian, tampaklah di kejauhan api yang menyala. Agaknya itu adalah perapian dari anak-anak pamit atau Banyu Biru di Pangrantunan. Karena itu,
kuda mereka berlari semakin cepat. Perapian itu tampaknya hanya 1-2 saja, tidak seperti kemarin, berpuluh-puluh di sekitar desa Pangrantunan. Ketika kuda Arya Saloka memasuki daerah itu, ia benar-benar terkejut. Yang dilihatnya hanyalah beberapa kelompok orang-orang yang sedang menghangatkan diri. Kemanakah Laskar Pamingit dan Banyu Biru yang banyak itu? Arya menarik kekang kudanya. Ia berhenti agak jauh dari desa. Wilis dan Widuri pun berhenti pula. Tetapi Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara mendahuluinya sampai ke tempat Arya Saloka berhenti. "Kenapa sesepi ini, Paman?" bisik Arya. Kepu Kanigara dan Mahesa Jenar mengamati keadaan dengan seksama. Kata Mahesa Jenar, "Apakah orang-orang itu orang-orang Pamingit atau Banyu Biru?" "Entahlah," jawab Arya. Kembali mereka berdiam diri. Dengan tajamnya, Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara mencoba untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Juga orang-orang yang kemudian berdiri di samping perapian itu. Apakah mereka kawan, apakah lawan? Sedang orang-orang yang berada di perapian itu pun bersiaga. Ketika mereka mengetahui ada rombongan orang-orang berkuda datang ke dekat mereka, Mahesa Jenar mendorong kudanya beberapa langkah maju, dan orang-orang di tepi perapian itu pun menyongsongnya dengan tombak yang tunduk. "Siapakah kalian?" tanya salah seorang dari mereka. Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Ia membiarkan orang-orang itu menjadi semakin dekat. "Siapakah kalian?" terdengar kembali pertanyaan salah seorang dari mereka. Kini Mahesa Jenar tidak ragu-ragu lagi, menilik bayangan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Pastilah mereka bukan dari golongan hitam. Karena itu, ia menyahut, "Mahesa Jenar bersama Arya Saloka dan rombongan." "Oh," sahut orang itu, dan tombak mereka menjadi semakin tunduk. "Laskar manakah kau?" tanya Mahesa Jenar kemudian. "Pamingit," jawab orang itu. "Kami mendapat tugas untuk menanti kedatangan Tuan." Mahesa Jenar menjadi berlega hati. Dengan isyarat tangan, ia memanggil Arya Saloka, Rara, Wilis, dan Widuri. Segera mereka pun mendekat. "Kenapa sepi?" tanya Arya Saloka. "Silahkanlah Tuan singgah sebentar. Kami mendapat tugas untuk menanti tuan-tuan dan membawa tuan-tuan ke induk pasukan," jawab orang itu. Namun nampaknya orang itu sedemikian tenang sehingga Arya Saloka, Mahesa Jenar, dan Kepu Kanigara mendapat kesan yang baik. Mahesa Jenar beserta rombongannya kemudian mengikuti orang yang mempersilahkan itu. Mereka dibawa ke pondok yang semula dipergunakan untuk Ki Ageng Sora Dipayana selagi memegang pimpinan pertempuran. Ketika mereka memasuki halaman, muncullah seseorang di muka pintu pondok itu. Dengan bergegas dan hormat ia berkata, "Silahkan tuan-tuan." Arya Saloka dan rombongan telah mengenal orang itu. Orang itu adalah Wulungan. Karena itu Arya Saloka menjadi semakin tenang dan tidak berprasangka. Maka segera mereka meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan langsung masuk ke dalam pondok itu. Duduk di atas bali-bali yang besar, hampir memenuhi ruangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.